Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk materi kita pertama di kelas 12 ya, yaitu limit fungsi trigonometri. Melanjutkan materi limit fungsi yang sudah kita pelajari di kelas 11, cuma bedanya ini nanti fungsinya berupa fungsi trigonometri. Untuk materi prasyarat limit trigonometri, kalian harus hafal, paham, dan mampu mengaplikasikan rumus-rumus trigonometri. Banyak rumus yang telah kalian pelajari di kelas 10 maupun kelas 11 seperti yang tertera, itu hanya sebagian saja. Yang lainnya silahkan dipelajari lagi, diulang lagi, dibuka-buka lagi bukunya. Oke, kita masuk ke materi kita yang pertama yaitu limit trigonometri untuk X mendekati A. Nah, kita sudah belajar limit di kelas 11 bahwa mencari nilai limit kita tinggal masukkan angka yang didekati ke koefisien X-nya. Jadi nanti kita punya 6 rumus. Yang pertama, limit X mendekati A untuk sin X berarti kita tinggal gantikan huruf X-nya dengan A, berarti menjadi sin A. Begitu juga dengan limit X mendekati A, cos X sama dengan, berarti cos-nya ini kita gantikan dengan A, sama dengan cos A. Yang ketiga, limit X mendekati A untuk tan X sama dengan tan A. Dan seterusnya, yang keempat kita punya limit X mendekati A dari kosekan X sama dengan kosekan A. Limit X mendekati A untuk sekan X sama dengan sekan A. Dan keenam, limit X mendekati A untuk kotangan X sama dengan kotangan A. Silahkan dihafalkan 6 rumus yang pertama, tapi intinya kita hanya mengganti huruf X dari setiap trigonometri dengan konstanta yang didekati. Oke, sebagai contoh, saya punya limit X mendekati pi per 6 cos X. Berarti kita tinggal masukkan pi per 6 menggantikan huruf X di sini. Berarti sama dengan cos pi per 6. Berarti cos dari nilai pi 180 derajat, berarti 180 derajat dibagi 6. 30 derajat. Nilai dari cos 30 derajat setengah akar 3. Untuk contoh yang kedua, saya punya limit X mendekati pi per 2 untuk 2 dikurangi cos X per sin X. Dengan cara yang sama, kita tinggal masukkan nilai konstanta di sini untuk menggantikan X baik di pembilang maupun di penyebut. Berarti kita punya 2 dikurangi cos pi per 2 per sin pi per 2. Berarti 2 dikurangi cos 90 derajat per sin 90 derajat. Silahkan masukkan nilainya. Kalian harus diingat-ingat lagi. Sudah dipelajari dari kelas 10. Berarti 2 dikurangi cos 90, 0 per sin 91. Berarti hasilnya 2. Oke, lanjut bentuk limit trigonometri yang kedua, yaitu limit trigonometri untuk X mendekati 0. Ingat ya, yang tadi mendekati A. Yang kedua kita punya limit trigonometri untuk X mendekati 0. Ada 5 bentuk khusus untuk limit X mendekati 0, silahkan dihafalkan. Ini nanti 1, 2, 3, 4, 5 yang jadi patokan kita ketika mengerjakan soal. Kita urutkan dari yang pertama. Ada limit X mendekati 0 untuk X per sin X. Atau boleh juga dibalik, limit X mendekati 0 untuk sin X per X. Nanti hasilnya 1. Cara pengerjaannya, nanti kita abaikan trigonometri yang ada di situ, baik sin maupun tan. Sinnya bisa kita hilangkan, berarti tinggal X dan X. Karena X per X nanti hasilnya 1. Ketika dibalik, sinnya ada di atas, berarti boleh juga. Berarti jadi sinnya kita hilangkan atau kita abaikan dulu. Hasilnya tinggal X per X, berarti sama dengan 1. Yang kedua, kita ada limit
X mendekati 0 untuk X per tan X, atau boleh juga limit X mendekati 0 tan X per X. Sama seperti nomor 1, kita abaikan trigonometri yang ada di situ. Kita hilangkan dulu. Berarti tinggal X per X. Yang di sini juga sama. X per X. Berarti hasilnya 1. Dari 1 dan 2 kita bisa kembangkan ke 3 rumus selanjutnya. Nah, kita ada pengembangannya. Di sini nambah huruf A dan B atau nambah koefisien dari X-nya. Ketika ada limit X mendekati 0, di sini AX per sin BX sama. Kita abaikan sinnya dulu. Berarti tinggal AX per BX. X-nya kita buang. Berarti tinggal A per B. Dan yang kedua, ketika dibalik sinnya ada di atas, limit X mendekati 0, sin AX per BX, sinnya kita abaikan. Tinggal AX per BX. X-nya kita hilangkan, berarti tinggal A per B. Tinggal koefisien dari masing-masing X-nya. Yang keempat, sama dengan yang ketiga, dia nambah koefisien di depan X. Ada limit X mendekati 0 untuk AX per tan BX, dan limit X mendekati 0 tan AX per BX. Kita abaikan tannya dulu. Terus karena ada sama-sama X-nya kita buang, berarti tinggal A per B. Dengan cara yang sama, berarti yang belakang juga. Tannya kita abaikan. X-nya kita buang, berarti A per B. Yang kelima, bentuknya ada sin dan tan. Jadi limit X mendekati 0, sin AX per tan BX, dan limit X mendekati 0, tan AX per BX. Kita buang trigonometrinya. X-nya kita hilangkan. Berarti tinggal A per B. Yang belakang sama, trigonometrinya kita hilangkan dulu. X-nya juga, berarti tinggal A per B. Jadi kesimpulannya, untuk mengerjakan limit fungsi trigonometri ketika dia X mendekati 0, kita tinggal lihat dari masing-masing koefisien X-nya, baik 1 maupun A per B. Jawabannya tinggal ikuti koefisien yang di situ. Tapi yang jadi catatan, dia hanya berlaku ketika bentuk trigonometrinya sin dan tan. Berarti boleh sin AX atau tan AX, boleh sin BX dan tan BX atau CX atau yang lainnya. Syaratnya harus sin dan tan. Hanya boleh sin dan tan. Lalu bagaimana ketika soalnya cos? Berarti tugas kalian harus mengubah bentuk cos itu ke dalam sin maupun tan. Silahkan dibuka lagi rumus trigonometri di kelas 11, baik identitas trigonometri, sudut rangkap, dan rumus yang lainnya. Oke, kita simak contohnya ya. Yang pertama ada limit X mendekati 0 untuk 2X per sin 4X. Kita lihat dulu apakah bentuk di soal ini udah sesuai dengan 5 bentuk umum yang ada tadi. Kalau sudah bentuknya X dan sin X, berarti boleh kita kerjakan. Fokus ke koefisiennya aja. Berarti tinggal kita lihat di sini ada angka 2, di bawah ada 4. Berarti jawabannya 2 per 4. Untuk yang kedua, ada limit X mendekati 0 untuk 3 tan 2X per 5X. Kita simak dulu, karena bentuk trigonometrinya tan, berarti bisa langsung dikerjakan. Ingat, bentuknya harus pecahan ya, tapi ya. Karena di sini ada koefisien, bentuk perkalian, 3-nya boleh kita pindah di luar dulu. Berarti 3 kali limit tan 2X per 5X. Berarti 3-nya tetap kita tulis
3 kali lihat koefisien dari masing-masing X-nya. Berarti 3 kali 2 per 5. Kita punya jawaban 6 per 5. Untuk soal yang ketiga, ada limit X mendekati 0 untuk sin 3X per 2 tan 2X. Tadi di bentuk umum kan hanya sin per tan. Berarti 2-nya boleh kita singkirkan ke depan dulu. Karena di bawah di penyebut berarti bentuknya ada 1 per 2 dikali limit X mendekati 0. Di pembilang kita punya sin 3X, di penyebut kita punya tan 2X. Berarti setengah dari sini ya, kita tulis lagi, dikali dengan, lihat balik ke sini, koefisien dari X-nya, dikali 3 per 2. Berarti hasilnya 3 per 4. Untuk contoh soal berikutnya, ada limit X mendekati 0 untuk sin 3X dikali tan 2X per 7X kuadrat. Berarti bentuk ini, bentuk fungsi trigonometri yang di dalam ini harus kita rubah sesuai dengan bentuk umum yang 5 tadi. Berarti gimana caranya? Kita bisa tuliskan limit X mendekati 0, kita bisa pisah menjadi perkalian 2 pecahan. Berarti kita rubah menjadi perkalian 2 pecahan. Pembilang yang pertama kita punya sin 3X, pembilang yang kedua kita punya tan 2X. Kemudian 7X kuadrat kita jabarkan menjadi penyebut di depan dan di belakang. Boleh kita tuliskan 7X di depan, karena sudah ada 7X, berarti di belakang tinggal X. Atau kalau mau 7-nya dipindah ke belakang juga boleh. Yang penting tetap hasil kalinya menjadi 7X kuadrat. Balik lagi, tinggal kita lihat koefisien dari masing-masing. Yang pertama kita ada 3 dan 7, berarti 3 per 7 dikali dengan 2, yang di bawah berarti kalau nggak ada 1, dikali 2 per 1. Berarti kita punya hasil 6 per 7. Satu contoh lagi, limit X mendekati 0 untuk sin 2X plus tan 9X per 3X. Caranya masih sama, hampir sama dengan yang nomor 4, berarti harus kita jabarkan menjadi bentuk penjumlahan pecahan. Yang membedakan nanti di penyebutnya, ketika 7X kuadrat di bentuk perkalian dia harus dijabarkan, tapi ketika di penjumlahan 3X nanti membagi sin 2X dan juga membagi tan 9X. Berarti bentuknya jadi limit X mendekati 0 sin 2X per 3X ditambah dengan tan 9X per 3X. Jadi masing-masing pecahan kita bagi dengan 3X. Hasilnya tinggal kita lihat koefisiennya, berarti 2 per 3 ditambah dengan 9 per 3. Berarti hasilnya 11 per 3. Demikian materi matematika minat kita yang pertama. Jika masih ada yang kurang jelas, silahkan tinggalkan komentar atau berikan komentar di forum Google Classroom. Sekian dari saya. Tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.